Salam Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kita masih boleh berjumpa ketemu untuk merenungkan firman Tuhan. Di pada pagi hari ini semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga masih berikan kita pada pagi hari ini bernapas dan menghirup udara yang segar, dan kita bisa menikmati cuaca yang indah. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur terus kepada Tuhan, walaupun mungkin secara daging kita banyak tantangan, masalah, pergumulan hidup, tapi tiada pilihan lagi selain kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan merenungan pagi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya nanti apapun nanti yang kita baca sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita mengerti dan bisa kita pahami dan kita bisa jalankan sesuai rencana Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana ya Bapa, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Di mana Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah banguni kami dengan sehat. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami sepanjang hari Bapa. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu dan Engkau tetap memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, dan betul-betul Roh-Mu membimbing, menopang, menyertai sepanjang kehidupan kami sehari-hari untuk menjalankan sesuai rencana-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, tanpa Roh-Mu yang bekerja Tuhan Yesus, kami tidak akan mengerti bagaimana kami hidup dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami melihat pada saat ini Bapa, banyak dunia pada saat ini Bapa masih mengikuti ajaran-ajaran manusia, bukannya mengikuti kebenaran firman-Mu. Walaupun kami kan kadang mengatakan kami sudah menjadi anak-Mu, tapi kami masih mengikuti ajaran-ajaran manusia. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan sehingga betul-betul ada perubahan dalam pemikiran kami, sehingga betul-betul Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk memenahi dan membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca betul-betul kami mengerti dan bisa kami jalankan. Kami percaya Bapak, Engkau berkati ibadah pagi kami dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih atas penyertaan semua, dan di mana di pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kita, telah memberikan kita cuaca yang indah, telah kita membangun kita dengan sehat walafiat, telah kita bisa ketemu kembali walaupun mungkin dengan jarak jauh, di mana juga saat ini yang bisa menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menguatkan iman kita, satu persatu kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku tahu Bapak Saudaraku, saya ini juga Bapak tidak ada pengertian dan tidak ada pemahaman yang sepenuhnya, tapi saya mau belajar. Saya mau kita saling belajar, saling mengkoreksi diri, dan saling kita menopang, saling mendoakan satu dengan lain, supaya kita bersama-sama sependapat, satu ide untuk kembali kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk kita taati dan kita baca dan kita renungkan dan kita lakukan. Jadi itulah maka pada pagi hari ini saya membuat setiap renungan tiap pagi. Mungkin tidak berkenan kepada Bapak Ibu Saudaraku karena saya ini tidak punya sekolah, tapi saya itu Bapak Ibu Saudaraku rindu kita bersama-sama saling menopang, saling merangkul, saling mendoakan satu dan lain, dan bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membuat YouTube ini kepada semua keluarga saya, saudara saya, di mana saja berada saat ini, terutama yang ada nomor WA-nya pada saya akan membaginya setiap pagi untuk kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya
minta maaf kepada ibu saudaraku, saya bukan mengajari, bukan. Saya ini mau kita saling menguatkan, saling menopang, saling membuka kebenaran firman Tuhan, dan doakan, saling mendoakan Bapak Saudaraku, supaya kita tetap kuat dan tetap menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran 31 ayat 12, di mana semalam tentang firman Tuhan, apakah benar hari Minggu itu hari Sabat? Itu renungan kita yang semalam hari Minggu. Jadi di hari Senin ini kita akan juga membuka renungan kita tentang hari Sabat. Firman Tuhan mengatakan begini Bapak Saudaraku, ayat 12, Keluaran 31 ayat 12, katanya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Jadi sini katakannya kepada Musa, Tuhan mengatakan kepada Musa, bahkan hari Sabat itu harus diperingati turun-temurun. Jadi ayat 14 katakannya kepada kita, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi sini sangat disiplin. Peraturan ini Bapak Saudaraku sangat disiplin, di mana di sini lagi Musa membuat peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Sangat-sangat disiplin. Jadi sini katanya sampai turun temurun. Tapi di semuanya itu Bapak Saudaraku bukanlah ada paksaan, tapi ini hanya peraturan dari Tuhan kepada Musa. Jadi jika kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, tentulah kita mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Musa, karena itulah yang mengembalakan kita, karena itulah tuntunan kita pada saat itu. Jadi ayat 15 katakannya begini, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Jadi cukup keras ini peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi ayat 16 katakannya kepada kita, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Ayat 17, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi cukup jelas katanya kepada kita, undang-undang yang diturunkan Tuhan kepada Musa, kita 6 hari bekerja. Jadi hari ketujuh kita istirahat. Kita harus menguruskan pada hari ketujuh itu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita merayakannya. Kita wajib satu kewarusan merayakan hari ketujuh itu sampai turun temurun. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada Musa. Jadi pertanyaan kepada kita, begitu kuat
peraturan itu yang ditetapkan Tuhan kepada Musa. Kenapa kita mengubahnya? Kenapa kita mengubahnya hari Sabat itu menjadi Minggu? Padahal kita hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu hari ke-7. Kenapa kita mengubahnya itu hari Minggu hari pertama, hari 1? Padahal hari ke-1 itu adalah hari penciptaan. Nah, jadi ini semuanya kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan bingung. Sangat banyak sekali kita hidup ini, apalagi terlebih hamba-hamba Tuhan, diutamakan adalah perjanjian lama. Perjanjian lama, ajaran Musa, Nuh, baik nabi-nabi, di mana di perjanjian lama. Padahal Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memperbaharuinya, menggenapkan. Yesuslah penggenapan. Jadi Yesus datang ke dunia ini karena manusia begitu sukar untuk mengikuti ajaran-ajaran dari Musa. Jadi datanglah Yesus ke dunia ini untuk menuntun, menyertai, mengajari, membimbing kita. Karena satupun Tuhan tak ingin kita binasa, tapi Tuhan semua kita ingin selamat. Sehingga dia datang ke dunia ini sama seperti manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sama. Hanya dia turun ke dunia ini menyerupai manusia, sama seperti kita, supaya kita bisa berbicara, supaya kita bisa tatap muka, supaya kita bisa mengikutinya. Jika Tuhan tidak meninggalkan kealahannya, dia nggak bisa kita lihat, kita nggak bisa jumpa dengan dia. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus, suci. Kita tidak akan bisa menatap dia. Jadi karena begitu kudusnya Tuhan, sehingga dia datang ke dunia ini adalah menyerupai manusia. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk bertatap muka dengan kita, sehingga kita bisa diajar dan juga mengajari bagaimana seturut dengan kehendaknya. Makanya dia datang ke dunia ini bagaimana penderitaan demi penderitaan tidaklah sama seperti manusia-manusia yang lahir ke dunia ini. Tampil beda. Dia dari kandungan aja sudah tampil beda. Bahkan dia dari lahir penderitaan demi penderitaan sampai meninggalkan dunia ini. Penderitaan. Jadi itu sangat-sangat tampil beda. Nah, jadi itulah Yesus datang ke dunia ini supaya kita ini semuanya yang percaya, yang taat, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, kita akan selamat. Karena sudah diberikan jalan, kita sudah dibeli lunas dengan darah-Nya. Nah, jadi tinggal kita, ketika kita sudah dibeli lunas dengan darah-Nya, tinggal kita, apakah kita masih mau lagi bermain-main dengan dosa? Tuhan tidak akan datang lagi untuk menebus dosa kita. Tapi Yesus akan datang kedua kalinya adalah mengangkat kita, bukan menebus dosa kita. Karena Yesus sudah berkorban, mengorbankan darahnya untuk kita tahun 2000 lalu. Jadi kedatangan Yesus kedua kalinya tidak lagi dia akan mengamburkan darahnya untuk menebus dosa kita, tidak. Tapi kita Yesus datang ke dunia ini yang kedua kalinya adalah mengangkat kita yang taat dan setia. Nah, jadi itu harus kita mengerti, jangan seperti dunia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Jadi itu sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jika asal percaya saja kita selamat, berarti tidak benar firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan sangat sedikit sekali yang terpilih. Banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jika orang asal percaya saja selamat, berarti Alkitab
bohong. Berarti tulisan ini, Alkitab ini salah. Karena Alkitab mengatakan sedikit, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Nah, jadi makanya kita itu harus kita kembali kepada Alkitab. Supaya kita jangan dibolak-bolakkan dunia ini. Kalau kita di liku-likuan dunia ini, kemana kita? Kemana kita nanti? Kalau dunia mengatakan itu tadi, yang penting percaya. Jika percaya, kita pasti selamat. Padahal Yesus menerangkan, Yesus hanya sekali menembus dosa kita. Sudah dibayar dengan lunas. Dari situ sampai akhir hidup kita bagaimana? Bahkan firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Jadi ini membuat kita kadang membuat kita bingung. Kita menganggap ini Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menembus dosa kita, darahnya curah di kayu salib. Kita sudah aman. Sudah bebas. Memang betul kita sudah bebas dari dosa keturunan kita, dari Adam dan Hawa. Kalau tidak datang Yesus ke dunia ini menebus dosa kita, satupun manusia tidak akan lagi selamat. Karena manusia semua berdosa. Sudah lari dari gambarannya. Tapi Yesus datang ke dunia ini karena satupun umatnya tidak ingin dia binasa. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa sampai kita, sehingga kita lunas dibayar. Dari semenjak kita mengenal Tuhan, menerima Yesus menjadi juru selamat kita, dari situ kita mulai dari kita terima Tuhan Yesus tadi, situ kita sudah lunas dibayar, sudah terhapus dosa kita. Dari kita menerima Tuhan Yesus sampai kita dipanggil Tuhan, itu perjuangan. Itu perjuangan kita. Jangan mengatakan, sudah lunas, saya sudah bebas. Makanya banyak saat ini manusia, pada umumnya orang Kristen, kebanyakan pada saat ini masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Masih juga mabuk, masih juga berjudi, masih juga tentenggen, masih juga mencuri, masih juga berkelahi, masih juga dendam, masih juga akar pahit. Masih semua. Karena menganggap tadi sudah bebas, sudah lunas. Jadi nggak perlu lagi pertobatan. Nggak perlu lagi harus kita ke gereja terus. Yang penting sudah menjadi anggota. Yang penting sudah menjadi anggota gereja. Walaupun kita mencuri, walaupun kita pembunuh, apapun kita lakukan pekerjaan kita nggak masalah. Yang penting sudah terdaftar menjadi anggota gereja. Bayar semua iuran. Sudah selamat. Makanya kita melihat ketika kita melihat orang-orang dipanggil Tuhan, mungkin pun dia kerjanya mabuk-mabuk terus. Ketika dipanggil Tuhan, hamba Tuhan mengatakan, dagingnya kembali kepada debu, karena dari debulah dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Allah. Makanya kita harus hati-hati, harus waspada, supaya jangan kita nanti digunikan hidup-hidup. Kenapa? Kenapa kita tidak kembali kepada firman? Padahal firman sudah menjelaskan, Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada kita, supaya kita itu sungguh-sungguh. Apa diajarkan Tuhan Yesus sangat jelas. Sangat jelas. Tinggal kita. Apakah kita mau membacanya, mau menaatinya, mau melakukannya, tinggal kita. Jadi tak perlu ragu-ragu lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Sudah memberi gambaran. Dan tinggal kita. Jadi inilah renungan pada pagi hari ini tentang bagaimana sebetulnya ajaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama di mana dari
Musa tadi kita melihat sangat ketat. Tapi datang Yesus sudah ada kemurahan. Karena Yesus sangat baik. Sehingga Yesus sudah memberi jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi tinggal kita, apakah memang kita mau kembali, hanya itu. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita besok akan melanjutkan kenapa kita beribadah hari Minggu. Kenapa kita tidak beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari Sabtu, tapi saat ini kita sudah beribadah hari Minggu. Jadi kita akan melanjut semangat besok, ya adalah dari di mana Kolose 2 ayat 16. Kita akan lanjutkan besok supaya kita tahu bagaimana sebetulnya kenapa kita harus beribadah hari Minggu. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami di pada pagi hari ini sudah membaca sebagian firman-Mu. Dan firman-Mu mengatakan di mana Tuhan Yesus di Keluaran 31 ayat 17 tadi, dari ayat 12 sampai tadi 17, mengatakan kepada kami bahkan hari Sabat itu sangat diagungkan, sangat penting. Bahkan di sini mengatakan tadi Tuhan mengatakan kepada Musa, itulah peraturan sampai turun menurun. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami akan minta petunjuk kepada Engkau supaya kami mengerti, supaya kami tidak bimbang, supaya kami tidak ragu-ragu apa yang kami harus lakukan, supaya kami Tuhan mendapatkan kerajaan sorga yang Engkau telah janjikan kepada kami. Sehingga Bapa, kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, di mana juga Bapa pada saat ini yang kami bisa menyaksikan video ini, ulurkan tangan-Mu membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga betul-betul firman-Mu Tuhan bisa kami mengerti. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam hati kami, Roh-Mu membimbing menyertai kami, sehingga betul-betul Roh-Mu membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa percaya dan yakin, dan betul-betul Bapa kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini dimanapun juga berada, saudara-saudara kami yang kami bisa menyaksikan video ini, kami percaya Bapa, karena juga Bapa kami tahu kami yang ada hidup dalam dunia ini banyak tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, karena firman-Mu mengatakan Tuhan Yesus, semua anak-anak-Ku yang percaya di Markus 16, Engkau berkata kepada kami, semua anak-anak-Ku yang percaya kepadaku akan Kuberikan kuasa. Dia meletakkan tangan pada orang sakit, seorang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam nama-Ku, setan-setan pergi, Engkau berkata Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, di mana juga berada saat ini saudara-saudara saya yang menderita sakit Tuhan, saya percaya Bapa, saya juga menumpangkan tangan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kegelapan semua kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyakit, segala penyakit apapun jenisnya yang dialaminya pada saat ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Roh-roh iri, hati, dengki, siri, egois, sombong, angkuh, roh dosa keturunan, roh kutuk, ajaran temurun, roh bintang pelahap, roh kemiskinan, roh celaka marah, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di mana Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah menjawab doa kami, sehingga betul-betul Tuhan Yesus yang sakit jadi sembuh.
ya ada pergumulannya jadi bebannya ringan. Kami percaya Bapak, Engkau telah menyertai membimbing kami, memberikan solusi yang terbaik kepada kami semua, di mana juga berada saat ini, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa sehati, sependapat, seide, dan kami saling mendoakan, saling merangkul satu demi satu Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tidak egois Tuhan, tapi kami percaya Bapak, Engkau persatukan kami semuanya, di mana juga berada saat ini saudara-saudara saya, keluarga saya, sehingga betul-betul Bapak kami bisa saling merangkul, saling mengasihi, saling menopang satu dan lain, saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak, Engkau begitu baik. Baik juga Bapak di pada pagi hari ini, tak kemana juga perjalanan pekerjaan kami, yang Engkau tuntun serta lindungi, yang Engkau memberkati pekerjaan kami, sehingga mencukupi kebutuhan keperluan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau pagari kami dengan darah-Mu. Kami percaya Bapak, Malaikatmu berjaga-jaga seliling kami, sehingga penyakit-penyakit dalam dunia tidak bisa mendekati kami. Virus-virus dalam dunia tidak bisa menempel tubuh kami, karena Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sudah menyaksikan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan di pada pagi hari ini untuk bisa menguatkan kita, saling menopang, saling menguatkan satu dan lain, sehingga kita bisa berbagi dan bisa saling mendoakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.